Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hafid, Prodi PGMI, Fakultas Ilmu Tarbiyah IN Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan dari tugas PKN 3 materi, yaitu tentang perkembangan HAM dan hubungan negara hukum dan HAM, serta yang terakhir warga negara di era digital. Dari sini nanti saya akan menjelaskan beberapa materi tersebut yang sudah kita pelajari satu semester ini, dan langsung aja kita langsung menuju ke materi yang pertama. Sini saya akan membahas perkembangan HAM. Di Indonesia, HAM banyak menggunakan dinamika yang pernah pekerjaan dan mengalami perkembangan. Seperti yang disebutkan, di Indonesia telah terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ini perkembangan HAM di Indonesia sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Yang pertama pada tahun 1908 sampai 1945. Di masa kemerdekaan ini HAM muncul pada abad ke-19. Pada saat itu orang-orang pertama yang mengungkapkan semua pikiran yaitu R.A. Kartini. Ia memiliki pikiran yang diungkapkan pada lewat surat-surat yang dituliskan pada tahun 40-an sebelum kemerdekaan. Itu periode pada sebelum kemerdekaan, pada periode pertama. Lahir HAM pada periode ini tidak lepas dari penyebab pelanggaran HAM oleh penjajahan kolonial Belanda dan Jepang. Pada saat itulah muncullah pergerakan yang membela HAM, dan pemikiran HAM juga terjadi pada perbedaan dalam sidang BPUPKI. Itu yang pertama. Yang kedua, periode setelah kemerdekaan ini ada tahap perkembangan, ada 4 tahap. Yang pertama ini memiliki pada tahun 1945 sampai 1950. Pada periode pasca kemerdekaan masih menekankan pada wawasan hak merdeka, hak kebebasan tidak berserikat melalui organisasi politik yang didirikan, serta hak untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Yang kedua, periode pada 1950 sampai 1959. Pada masa ini masa yang sangat kondisif sesuai dengan prinsip demokrasi liberal, yaitu kebebasan untuk mendapatkan tempat dalam kehidupan politik nasional. Jadi yang mulai tadi periode pertama sampai ke periode berikut dua ini, masa HAM berkembang di Indonesia ini sangatlah kondisif sesuai dengan prinsip demokrasi liberal. Yang selanjutnya periode 1959 sampai 1966. Pada masa ini Presiden Soekarno menolak atas demokrasi parlementer yang dinilai sebagai produk barat karena tidak sesuai dengan negara bangsa Indonesia ini sendiri. Jadi pada periode ini Presiden Soekarno tidak menyetujui ataupun menolak, karena dengan Presiden ini menganggap bahwasanya pemerintahan ini menganut pada pemerintahan bangsa barat, jadi tidak sesuai dengan karakteristik Indonesia. Yang terakhir pada tahun 1966 sampai 1998 mulai Orde Baru. Pada periode ini juga memandung HAM dan demi
kreasi sebagai produk barat yang individualisme dan bertentangan dengan bangsa Indonesia, terutama Pancasila dan Undang-Undang. Pada periode baru ini juga di sini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 1945 serta Pancasila. Berdirinya kekuasaan Orde Baru sekaligus menandai berakhirnya zaman militer di Indonesia dan datanglah era baru demokrasi dan HAM. Itu penjelasan perkembangan HAM di Indonesia. Selanjutnya akan menjelaskan tentang warga negara di era teknologi digital. Apakah pada yang tahu warga negara di era teknologi digital di zaman sekarang ini? Jejak digital ini mulai muncul ketika seseorang menggunakan internet, sosmed atau media sosial. Disitulah banyak timbul orang-orang yang mengenai teknologi digital sudah meluas sedunia. Yang pertama, kita jejak digital pasif, karena jejak digital ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama jejak digital pasif, jejak digital yang ditinggalkan secara tidak sengaja atau tanpa sadar oleh pengguna ketika berselancar di dunia maya, ataupun ketika kita menggunakan dunia sosmed atau dunia maya ini kita tidak menyadari bahwasanya kita ini menggunakannya. Contohnya mengunjungi sebuah situs-situs di Google ataupun di internet atau di sosmed yang lainnya. Kita menggunakan tapi kita tidak mengetahuinya di dalamnya karena sudah dikuasai oleh dunia yang membuat produk digital ini. Selanjutnya, jejak digital aktif. Data atau informasi yang dengan sanggup diunggah oleh seseorang ke dunia massa, ke dunia maya maksudnya. Jadi di jejak digital aktif ini orang-orang sudah menginformasikan data-data ataupun yang sudah diunggah ke dunia maya, seperti contohnya mengirimkan email-email ke Google ataupun ke yang lain dunia. Ini sudah menginjakan bahwasanya sudah memasuki era digital. Dia sudah menggunakan teknologi ini dengan sempurna, ataupun dengan kita sudah menggunakan teknologi ini dengan sesuai. Tapi ada juga dengan datangnya teknologi digital ini ada keuntungannya juga ada kerugiannya. Adapun cara merawatnya jejak digital ini ada beberapa tahap. Salah satunya, carilah jejak digital dirimu dengan ketik nama di mesin pencarian. Di situ kita bisa cara merawat digital kita dengan baik. Yang kedua, atur revolusi di perangkat dan akun media sosial sesuai dengan target unggahan konten. Di situ. Yang ketiga, periksa perangkat jika ada situs yang tidak dikunci. Nah, di sini bisa mengunci konten-konten yang itu memiliki akun privasi pribadi kita. Kita bisa menguncinya lebih dahulu biar tidak mengetahui orang-orang yang kita mempunyai akun-akun pribadi, tidak orang-orang lain tidak mengetahuinya. Yang terakhir, posting hal-hal yang positif. Nah, di sini mempunyai yang sangat kita harus perhatikan ketika kita menggunakan teknologi digital ini. Kita harus menguasai, harus bisa menggunakan teknologi ini dengan baik, dengan berbagai positif, hal-hal yang positif, serta tidak menggunakan hal-hal yang negatif. Itu tadi untuk penjelasan warga yang sudah mengenai teknologi digital. Jadi kita harus mengetahui ketika kita sudah memiliki ataupun sudah mengenal era digital ini, kita harus bisa mengembangkan ataupun bisa mengambil hikmahnya atau keuntungannya. Dan kita juga harus bisa menjauhkan dari
madharatnya ataupun kerugiannya. Itu tadi untuk penjelasan warga yang sudah mengenai digital ataupun teknologi digital. Selanjutnya untuk materi hubungan negara hukum terhadap HAM. Kalian sendiri udah tahu pengertian negara hukum sendiri apa? Sini saya akan menjelaskan pengertian hukum. Negara hukum di dalamnya terdapat berbagai aspek ataupun peraturan-peraturan yang memang bersifat abstrak, tapi di dalamnya memaksa dalam mempunyai sanksi dan tegas. Di dalam negara hukum mempunyai dasar-dasar, unsur dan ciri-ciri. Yang pertama, unsur negara hukum ini perlindungan HAM. Yang kedua, pemeriksaan untuk jaminan hak asasi manusia. Yang ketiga, pemerintahan berdasarkan UU 1945 UUD. Di sini sudah jelas bahwasanya dari unsur-unsur negara hukum ini sudah berhak untuk perlindungan HAM ataupun untuk bisa bekerja sama dengan HAM, hak asasi manusia. Serta ciri-ciri khusus negara hukum ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, kekuasaan dijalankan sesuai hukum. Yang kedua, kegiatan negara di bawah kontrol dan kekuasaan kehakiman yang efektif. Yang ketiga, berdasarkan undang-undang. Dan yang terakhir, menuntut pembagian kekuasaan. Adapun untuk HAM, kalian pasti udah tahu apa pengertian hak asasi manusia ini. Hak asasi HAM ini yang diartikan, banyak yang sudah mengartikan bahwasanya hak ini sudah sejak lahir pribadi manusia ini, kita sendiri yang sudah dianugerahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini mengenai hak untuk kepribadian orang masing-masing. Jadi sudah tidak bisa dilepaskan hak manusia ini karena sudah ada sejak lahir. Ketika beliau sudah lahir sudah mempunyai hak tersendiri. Jadi kita sudah bisa menyimpulkan ataupun bisa menginformasikan bahwasanya hubungan negara hukum dan HAM ini sangatlah berkomunikasi ataupun berhubungan satu sama dengan yang lain. Karena dengan negara hukum ini otomatis juga mengandungkan keterjaminan HAM yang tadi sudah disebutkan tentang unsur-unsur ataupun prinsip-prinsip ciri di negara hukum. Salah satunya adalah perlindungan HAM. Adapun dasar hukum HAM ini dia mengenal ada beberapa dasar. Yang pertama UUD, yang kedua ketentuan MPR, dan yang terakhir UUD nomor 39 tahun 1909. Ya, di situ untuk penganutan dasar yang dianut oleh hukum HAM. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya sebuah negara hukum memiliki ciri dan syarat tertentu bahwasanya negara hukum harus melindungi dan menjamin hak setiap warga negara. Dengan demikian, semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa berguna buat kita semuanya, bahwasanya pentingnya kita untuk menjadi warga negara ini. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.